literasi semuanya. Kali ini ketemu lagi sama Ai. Tapi kali ini kontennya beda. Kali ini Ai nggak bacain puisi ataupun nggak nulis puisi ya teman-teman, karena puisi udah ada di antrean. Dan kali ini kita akan literasi biologi ya teman-teman. Nah, sesuai dengan yang Ai bilang di konten sebelumnya, kalau Ai akan membuat literasi biologi, dan di sini Ai akan memberi pengenalan kepada teman-teman tentang apa itu hidroponik. Oke, stay tune ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang apa sih hidroponik itu. Hidroponik itu diambil dari bahasa Yunani, dari hidro yang artinya air dan ponos yang artinya daya. Jadi, hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam dengan pemberian nutrisi pada tanaman dengan menggunakan air. Oke teman-teman bisa lihat ini adalah selada keriting, yaitu tanaman yang merupakan sayuran daun yang dapat ditanam di media hidroponik. Nah, ini dia medianya, itu berupa pipa yang dialiri air yang berisi nutrisi. Nah, untuk melindungi si tanaman kita dari paparan sinar ultraviolet, kita dapat menggunakan rumah kaca ini. Nah, ini bahan yang digunakan adalah plastik UV. Plastik UV ini dapat mengantarkan sinar matahari yang cukup untuk tanaman serta melindungi dari paparan sinar ultraviolet yang dapat merusak sel-sel tumbuhan. Oke teman-teman, ini adalah saluran-saluran penghubung dari nutrisi yang dialirkan. Nah teman-teman, ini adalah selada yang usianya 15-20 hari ya teman-teman dari masa pembibitan. Oke, ini dia sahabat literasi, kalian bisa lihat seladanya hijau-hijau. Ini adalah jenis selada keriting. Tuh, selada keriting. Jadi, selada-selada ini ditanam di rock bull, kemudian dimasukkan di lubang-lubang ini. Oh iya, sebelumnya kita akan berkenalan dulu sama net pot. Nah, ini dia net pot. Net pot itu pot kecil. Nih dia ada lubangnya dan dia diisi flanel. Kemudian di atasnya itu dimasukkan bibitnya yang sudah ditanam pada rock wool. Nanti kita akan kenalan juga sama rock wool teman-teman. Ini dia net pot. Nah, karena biaya yang digunakan untuk pembuatan hidroponik ini sangat besar modalnya, jadi teman-teman dapat menghematnya dengan tidak menggunakan net pot teman-teman. Ya teman-teman. Selain kita bisa menggunakan net pot, kita bisa letakkan lagi net potnya dulu. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah botol bekas atau gelas plastik bekas yang dilubangi. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan ini. Tuh dilubangnya aja, cukup dilubangnya aja bagian bawahnya. Terus dimasukkan benihnya, benih rock yang di dalam rock bull. Ya teman-teman, dimasukkan. Oke, kita tunggu aja pertumbuhannya gitu ya teman-teman. Karena dia juga sama kok, signifikan juga hasilnya, nggak jauh beda. Sekarang kita akan kenalan dulu sama sistem pengairannya ya teman-teman. Ini dia. Ini kita menggunakan pompa air akuarium. Pompa air akuarium ini kan pompa air yang kecil ya teman-teman. Nah, dia dapat mengalirkan air ke lubang-lubang pertama pada pipa. Nih. Jadi lubang-lubang pertama pada pipa ini berisi nutrisi yang nantinya akan menjadi nutrisi dari si tanaman kita tadi. Nah, nutrisinya itu teman-teman berupa nutrisi AB mix. AB mix itu nutrisi tumbuhan hidroponik ya teman-teman. Itu dia cair dan dicampurkan di air. Ada juga kok yang padatan dan nanti dicairkan.
Oke, sahabat literasi, kita lihat itu airnya mengalir ke seluruh lubang dan kemudian dia kembali kepada muara lewat pipa yang ada di bawah, teman-teman. Jadi di sana itu di ujung itu ada pipa, kemudian pipanya itu mengalirkan air kembali ke muara. Gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini namanya TDS. TDS itu untuk mengukur pH air. Nah, TDS ini dihidupkan. Ketika sudah hidup, nanti kita ambil air nutrisinya, kemudian kita masukin aja tuh pengukurnya. Nah, ini minimal 600 ppm ya teman-teman, dan kalau mau maksimal 1000 ppm. Itu udah bagus, sangat bagus pH-nya untuk tumbuhan kita. Nah, itu teman-teman hasilnya 606 ppm. Jadi sudah bisa untuk mengaliri hidroponik yang kita buat ya. Oke teman-teman, ini adalah media yang baru kita buat beberapa hari yang lalu dan sudah diisi dengan benih. Ini dia benihnya, kalau kalian mau lihat. Ini dia. Ini benih yang sudah berdaun 4. Nah, kalau daunnya sudah 4 baru bisa ya dimasukkan di lubang-lubang ini ya teman-teman. Tuh. Nah, ini dia. Aku tadi kan udah janji mau ngasih tahu apa itu rock wool. Rock wool itu kayak gini. Dia sejenis busa yang digunakan. Nah, ini dia. Digunakan untuk meletakkan bibitnya, benihnya. Nah, tuh dimasukkan ke dalam lubang-lubang dan ini direndam air selama beberapa hari sampai bisa tumbuh 4 daun. Kalau sudah tumbuh 4 daun, kita bisa masukin di lubang-lubang ini teman-teman. Tuh, masukin di lubang-lubang ini. Dan ini lubang yang baru itu sekarang diisi nggak pakai net pot atau nggak pakai gelas, karena bapak udah menggantinya pakai pipa-pipa kecil juga. Terserah kalian sih, bebas, itu opsional mau dipakein apa aja. Nah, ini lubangnya yang aku bilang tadi, ini lubangnya menuju muara. Ini dia. Airnya akan masuk ke sini, kemudian pipanya akan mengalirkan kembali ke muara. Tuh yang ada di ujung. Nah, di sana ada Bapak. Halo Bapak. Tuh ada Bapak yang setiap hari di belakang rumah cuma buat ngurusin ini teman-teman. Ini airnya mengalir dari sini sampai ke muara. Tuh muaranya tempat nutrisi tadi. Jangan lupa ya teman-teman, nutrisi itu dicampur sama AB mix dan air. Oke, tuh. Yang pastinya udah diukur ya ppm-nya kayak tadi. Jadi udah bisa untuk mengaliri itu. Sama kok di situ. Oke teman-teman, ini adalah semi hidroponik. Kalian bisa coba. Ini nggak dialiri, tapi airnya diisi, bukan dialiri. Dan ini buat kalian yang coba-coba bisa banget, recommended. Ini kangkungnya udah berkali-kali panen jadi bentukannya kayak gini. Dan ini cuma pakai kawat sama kayu yang di merangkai, dan itu pakai terpal untuk biar airnya nggak rembes keluar. Tuh. Jadi cuma kayak gitu doang, dan ini berhasil kemarin, bagus hasilnya. Oh iya teman-teman, Ayah ada tips nih buat sedikit menghemat, meskipun baru sedikit ya, nggak apa-apa. Karena emang kelemahan dari hidroponik ini adalah biaya yang besar. Jadi teman-teman nggak perlu beli tutupnya, cuma pakai laban gitu aja. Jadi di bawah dikasih celah, jadi airnya tetap bisa mengalir. Jadi bisa balik ke muaranya nanti, gitu ya teman-teman. Tuh. Hasilnya tetap sama kok, jadi kalian bisa lebih hemat gitu ya. Nah, ini ada lagi yang bisa menghemat biaya kalian, itu adalah jaring hitam plastik yaitu. Jadi dia nanti ada lubang-lubangnya kecil gitu. Itu lebih menghemat kalau kalian misalnya nggak bisa bikin rumah kaca, karena rumah kaca kan butuh biaya yang besar ya. Nih, aku kasih teksturnya kayak gini nih. Dia streaming biasa tapi dia plastik. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi kalian bisa lebih menghemat. Oke, sahabat literasi, ini adalah part terakhir di vlog ini. Ini adalah hasil panen kita, ada sawi pakcoy dan ada selada keriting. Nah, next video kita akan jelasin lebih rinci lagi bagaimana
tentang hidroponik itu seperti apa, alat-alat yang digunakan apa. Mungkin lebih lengkap di next part selanjutnya. Bisa juga kita review manfaat dari tanaman-tanaman ini. Oke teman-teman semua, makasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam semangat, salam literasi, dan salam biologi.